Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Juni Eko Kuncoro. Kali ini kita akan membahas tentang pemahaman bermakna produk kreatif dan kewirausahaan fase F. Kali ini kita akan membahas tentang break even point atau yang dikenal dengan nama BEP. Di sini nanti kita akan membahas deskripsi, manfaat, serta bagaimana cara menghitungnya. Materi ini disampaikan oleh saya sendiri, Juni Eko Kuncoro, SPD. Apa itu yang dimaksud dengan break even point? Nah, break even point merupakan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, di mana pada kondisi ini tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian pada saat posisi ini adalah 0. Kemudian, hal tersebut dapat terjadi bila suatu perusahaan dalam operasionalnya menggunakan biaya tetap dan volume penjualannya hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka artinya perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya, bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan, maka perusahaan tersebut akan memperoleh laba atau keuntungan. Kemudian, perhitungan untuk mencari nilai break even point ini sangat penting pada suatu perusahaan. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan seperti apakah kita perlu menaikkan harga produksi atau mengurangi biaya operasionalnya. Selain itu, informasi ini juga sering digunakan oleh para pelaku saham. Kalkulasi saham yang dibuat dengan menggunakan metode break even point ini pada seseorang yang melakukan kegiatan jual beli saham. Ini dapat menganalisa kapan pada saat kita membeli atau call dan kapan harus kita menjual atau part. Manfaat dan tujuan titik impas atau break even point. Yang pertama yaitu untuk menentukan efisiensi kerja. Titik impas ini membantu perusahaan dalam mengevaluasi efisiensi kerja mereka. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat mengidentifikasi sejauh mana mereka mencapai titik produksi yang menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan berapa besar kapasitas produksi yang tersisa di perusahaan kita. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat menilai kapasitas produksi yang tersisa. Mereka dapat menentukan apakah masih ada kapasitas produksi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume atau menghasilkan suatu produk yang baru. Hal ini akan membantu perusahaan dalam merencanakan ekspansi bisnis dan pengembangan produk. Kemudian yaitu untuk membantu permudah perusahaan dalam melihat potensi keuntungan atau laba. Titik impas memungkinkan perusahaan ini untuk memperkirakan potensi keuntungan atau laba yang dapat mereka capai. Dengan memahami titik impas, perusahaan dapat menentukan
target penjualan yang diperlukan untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Hal ini membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pemasaran dan penetapan harga yang tepat. Berikutnya yaitu untuk membantu dalam mengetahui perubahan pada nilai laba saat terjadi perubahan harga produk. Titik Impas juga memberikan pemahaman tentang dampak perubahan harga produk terhadap nilai laba perusahaan. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat menganalisis dan memprediksi perubahan laba yang terjadi saat harga produk berubah. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat dalam menetapkan harga produk mereka dalam mengoptimalkan profitabilitas. Dalam kesimpulannya, titik impas ini memiliki peranan penting dalam evaluasi kinerja dan perencanaan bisnis perusahaan. Dengan memahami dan menggunakan titik impas secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengoptimalkan kapasitas produksi, merencanakan strategi pemasaran, dan mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan harga produk. Konsep titik impas. Perhitungan atau penutupan BEP tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Menurut Susan Irawati dalam bukunya Manajemen Keuangan, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam menghitung break-even point. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan ini harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang kedua, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Ketiga, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Keempat, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Kelima, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Selain itu, ada juga istilah yang disebut dengan nama break-even analysis yang merupakan dasar dari seluruh metode titik impas. Fungsi break-even analysis ini adalah untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Apa itu yang dimaksud dengan break-even analysis? Break-even analysis atau analisis titik impas ini merupakan metode yang digunakan dalam analisis keuangan untuk menentukan titik di mana pendapatan yang akan diperoleh sama dengan biaya total, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Dalam analisis ini, break-even point titik impas ini dihitung untuk menentukan jumlah unit atau pendapatan yang diperlukan agar perusahaan mencapai titik impas. Break-even point analysis melibatkan perhitungan biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual unit per produk. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah.
tidak tergantung pada volume produksi atau penjualan. Contohnya seperti sewa, gaji karyawan tetap, dan biaya administrasi. Kemudian biaya variabel di sisi lain berubah sesuai dengan volume produksi atau penjualan, seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi lainnya. Dalam analisis ini, break-even point titik impas dapat dihitung dalam jumlah unit atau pendapatan dengan rumus bagi berikut. Cara mencari dan menghitung break-even point dalam unit. Di sini rumusnya, jumlah unitnya yaitu sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel. Sedangkan cara mencari dan menghitung break-even point dalam pendapatan yaitu besarnya biaya tetap berapa dibagi dengan kontribusi margin ratio. Nah, sedangkan kontribusi margin ratio ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Dengan menggunakan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah unit atau pendapatan minimum yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Selain itu, analisis ini juga membantu perusahaan dalam merencanakan strategi penjualan, mengevaluasi kinerja keuangan, kemudian mengidentifikasi risiko dan peluang bisnis. Kemudian manfaat perhitungan break-even point analysis itu apa saja? Yang pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Kedua, memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Sedangkan yang ketiga, digunakan secara luas baik dalam analisis jual beli saham dan menganalisis budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan di suatu perusahaan. Komponen dalam menghitung break-even point apa saja? Nah, yang pertama ada yang disebut dengan biaya tetap atau fixed cost, baik ketika perusahaan sedang berproduksi maupun tidak berproduksi. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Komponen ini bersifat dinamis dan tergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksi meningkat, otomatis biaya variabel juga akan meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah harga jual, selling price, harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Kemudian yang nomor 4, pendapatan, revenue, merupakan jumlah pemasukan yang diterima oleh penjual barang. Dan yang nomor 5 adalah profit atau laba. Ini merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini ada metode perhitungan dan rumus cara menghitung break-even point. Di sini BEP itu bisa kita cari dengan membagi biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Selisih dari pengurangan harga jual dan per unit dan biaya variabel per unit ini adalah rumus dari margin kontribusi atau contribution margin. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya yang
dan jumlah unit yang dikeluarkan. Kemudian break even point ini bisa kita juga cari dengan menggunakan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit tadi. BEP tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit. Jika sudah mengetahui berapa banyak minimal unit yang harus kita jual untuk menutup biaya produksi, kita dapat mengalihkannya dengan biaya per unitnya berapa. Apabila kita inginkan dalam mata uang rupiah, maka dari formulasi rumus break even point dalam unit ini bisa kita kalikan dengan harga satuannya berapa, sehingga BEP dalam bentuk mata uang rupiah sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan BEP per unit. Setelah mengetahui rumus cara menghitung break even point untuk bisnis, kita juga perlu mengetahui tentang margin kontribusi. Nah, margin kontribusi ini dapat digunakan untuk mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan cara mengukur efek dari sales terhadap keuntungan. Rumusnya bagaimana? Rumusnya yaitu margin kontribusi dibagi dengan total sales dikurangi dengan biaya variabel. Dalam menghitung margin kontribusi ini, hal penting yang harus diperhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan, baik relasinya dengan total biaya ataupun dengan total penjualan atau sales suatu perusahaan. Dengan menggunakan margin kontribusi, sebuah perusahaan dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, perusahaan akan mengetahui interval harga produk yang akan dijual. Nah, contoh langkah cara menghitung titik impas. Ini secara umum ya. Titik impas atau break even point ini di mana pendapatan perusahaan sama dengan biaya total, sehingga perusahaan tidak akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, ini ada contohnya untuk cara menghitungnya. Pertama, kita akan menghitung namanya biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama, identifikasikan semua biaya tetap yang harus dibayar oleh perusahaan dalam periode tertentu. Contohnya adalah sewa alat, sewa tempat, gaji tetap karyawan, asuransi, dan biaya administrasi. Kemudian kita jumlahkan semua biaya tetap tersebut. Misalnya total biaya tetap per bulan adalah 10 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya, kita harus menentukan biaya variabel per unit atau variable cost. Kita bisa mengidentifikasi biaya variabel yang berkaitan dengan produksi atau penjualan suatu produk. Misalnya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pengemasan. Kemudian kita hitung biaya per unit produk, misalnya biaya variabel per unit adalah Rp5.000. Yang ketiga, kita harus menentukan harga jual per unit. Tentukan harga jual per unit produk atau layanan, misalnya harganya adalah Rp15.000. Kemudian yang keempat, kita hitung titik impas dalam jumlah unit. Bagi biaya tetap dengan selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Misalnya, titik impas sama dengan adalah biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jika biaya tetapnya adalah 10 juta, harga jual per unitnya adalah 15.000, dan biaya variabel per unitnya adalah 5.000, maka titik impasnya adalah 10 juta dibagi dengan 15.000 dikurangi 5.000, atau 10 juta dibagi 10.000, ketemunya adalah 100 unit. Contoh menghitung break even point dengan contoh soal.
contoh cara menghitung BEP dan contoh soal 1 sebuah perusahaan yang kita beri nama dengan Usaha Sejahtera. Ini memiliki data-data biaya rencana produksi seperti berikut ini. Biaya tetap sebulan adalah sebesar 140 juta. Terdiri dari biaya gaji pegawai plus pemilik kurang lebih 75 juta. Biaya penyusutan mobil 15 juta, asuransi kesehatan 15 juta, biaya sewa gedung kantor 18,5 juta, biaya sewa pabrik 30 juta. Kemudian ada biaya variabel per unit kurang lebih 75 juta. Terdiri dari apa saja? Terdiri dari biaya bahan baku 35.000, biaya tenaga kerja langsung 25.000, biaya lain-lainnya adalah Rp15.000. Kemudian kita jual, harga jualnya per unit adalah Rp95.000. Contoh perhitungan BEP usaha sejahteranya adalah sebagai berikut. Break even point itu adalah biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. BEP unitnya 140 juta dibagi dengan 95.000 dikurangi 75.000. Ketemunya adalah 140 juta dibagi 20.000. Ketemunya 7.000. Jadi dengan rumus ini nilai BEP dari contoh di atas adalah 7.000 unit. Nah, dari situ ketemu break even point adalah sebagai berikut. Nah, ya. Kemudian dari situ kira-kira seperti contoh rumus perhitungan break even point dalam rupiah dan unit bisa disimpulkan bahwa untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan sebesar 95.000, maka perusahaan harus dapat menjual sebanyak 7.000 unit. Jika jumlah penjualan tidak sampai 7.000 unit, maka tidak akan menutup biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Dengan mengetahui kapan perusahaan melewati tingkat BEP, Anda juga akan dapat menghitung berapa minimal penjualan untuk mendapatkan laba yang Anda targetkan. Sebagai manajer atau pemilik usaha, kita dapat menambahkan laba yang ditargetkan tersebut dengan biaya tetap yang kita miliki. Misalkan target laba sebulan adalah 60 juta, maka minimal penjualan yang harus dicapai adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah rumus cara mencari BEP laba adalah biaya tetap plus target laba. Nah, tadi kan 140 juta ditambah 60 dibagi dengan 95.000 dikurangi 75.000. Jadi kalau kita ingin laba 60 juta, maka kita harus bisa menjual sebanyak 10.000 unit. Begitu. Sekian, terima kasih. Silahkan like dan komen tentang video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.